Rara dengan adanya harapan yang tidak berhasil dicapai, itu melatih mental kita untuk terus bangkit, terus berjuang. Jadi selalu merefleksi. Dengan keberhasilan pun kita melakukan refleksi. Sobat SMP, sekarang kita dengarkan nih motivasi dari Rara untuk Sobat SMP. Motivasi dari Rara buat Sobat SMP adalah selalu memulai harimu dengan berpikir positif karena itu akan mengubah seluruh harimu. Karena dengan berpikir positif di pagi hari bisa saja mengubah seluruh harimu. Menurut Rara, dengan memulai hari dengan berpikir positif itu sudah memancarkan aura positif dari pagi ibu. Jadi kedepannya akan memulai hari-hari dengan positif gitu. Jadi iya, dengan hal-hal positif. Jadi kita melakukan segala kegiatan dengan hal-hal menyenangkan gitu. Misal pun ada teman kita yang bersedih, kita bisa memancarkan aura positif gitu karena kita sudah memulai hari kita dengan aura yang positif gitu. Jadi hal-halnya harus positif dulu ya, jangan bangun-bangun pagi nih udah yang dipikirin negatif-negatif terus. Iya. PR kita belum dikerjain, Kita belum dikerjain. Iya. Jadi hal-hal positif harus ditanamkan pada saat kita baru bangun tidur. Wah, nanti kita ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat juga ya Bun ya. Baik, lalu ada nggak nih quote of the day hari ini nih? Buat dari Rara dulu nih, quote of the day hari ini. Oke, quote of the day. Quote of the day dari Rara ini quote yang selalu Rara tanamkan ke diri Rara sendiri. Dari dulu banget ini Ibu. Yaitu be the best version of yourself. Kenapa? Yaitu artinya jadi diri kamu versi terbaik diri kamu. Menurut Rara, jangan pernah mengubah diri kamu. Mungkin kita bisa mengambil saran dan kritik dari orang lain untuk memperbaiki diri kita. Tapi jangan pernah mengubah 1% pun diri kamu yang ciri khas kamu gitu. Karena itu udah menjadi ciri khas kamu dan kamu tahu itu ciri khas kamu gitu. Jadi selalu menebarkan aura positif, terus selalu memancarkan ciri khas kamu dan tetap menjadi diri kamu dan selalu memancarkan aura positif. Jadi diri kita sendiri ya, iya, nggak usah ikut-ikut teman-teman lain nih. Tapi boleh kalau ngikutin Rara dalam versinya mereka itu karena Rara sebagai idola mereka, boleh? Boleh dong, boleh tentunya. Untuk memiliki inspirasi atau patokan dalam bernyanyi atau dalam belajar atau dalam menginspirasi dalam berbagai hal, boleh dong. Kayak aku melihat misalnya kalau dalam berpendidikan aku menginspirasi Kak Mayudi Ayunda, dalam bernyanyi aku terinspirasi oleh Kak Raisa gitu. Aku boleh punya patokan masing-masing, tapi aku tetap menjadi diri aku sendiri. Gitu Sobat SMP. Ya, nah Bu Popi nih, Bunda Popi, gimana nih Bunda Bu? Popi? Karena ini dikaitkan dengan Hari Kartini, maka pesannya ini dikhususkan terutama untuk anak-anak putri, untuk para remaja putri, para wanita Indonesia. Jadi, jadilah Kartini masa kini. Berprestasi, berkarakter sebagai perisai diri. Berkreasi untuk memberikan inspirasi, menjadi generasi di era digitalisasi dengan tetap menjadi Sri Kandi Ibu Pertiwi. Karena ini benar-benar dikaitkan dengan Kartini ya. Iya, jadi betul. ini di era digitalisasi kita kan wah banyak sekali tantangan, banyak sekali ini, tapi tetap kita harus membumi ya Rara ya, harus tetap menjadi Sri Kandi Ibu Pertiwi. Itu kuncinya. Terima kasih Bunda. Wah, obrolannya nih nggak terasa sudah hampir 1 jam ya. Tapi kita ada games nih, ada permainan nih ya. Sedikit permainan buat dua narasumber kita. Permainannya apa nih ya? Apa ya? Apa ya? Namanya This or That. This or Oke, that. nah di layar ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak ajaib. Nanti kita minta Rara dan juga Bunda Popi untuk memilih. Kita pilih 2 ya, satu-satu ya, satu-satu terlebih dahulu. Oke. Nah, siapa dulu yang mau pilih nih? Apa Bunda? Apa ya? Boleh deh. Saya pilih dulu boleh? Boleh Bunda.
pilih Apa Bunda? Apa Bunda? 8, kan nggak ada 8. 5 deh. Oh, 5, Bulan kelahiran. Oke, kita buka nomor 8. Waduh. Bernyanyi atau membaca? Dua-duanya suka nih. Bingung ya. Membaca deh. Membaca. Ya. Kenapa nih membaca kok lebih Iya. menarik? Sebenarnya itu 50-50 sih. Bernyanyi juga suka, membaca juga suka. Tapi ya karena masih perlu belajar, jadi pilih membaca saja. Seumur Bunda Pompi aja masih suka membaca loh Sobat SMP, luar biasa ya. Nah selanjutnya Rara mau pilih nomor berapa? Pilih berapa ya? Pusing ya kalau gini ya. Serasa diteriakin. 2 deh, 2 ya. Oke, 2. Outdoor Uh. activity atau indoor activity? Oke. Rara lebih suka indoor activity. Kenapa? Kenapa Rara suka indoor activity? Karena Rara apa ya? Panas-panasan nih. Karena Rara suka dingin. Rara sebenarnya suka dingin, tapi nggak bisa dingin juga sih sebenarnya. Nggak bisa dingin banget, tapi suka dingin gitu. Lebih nyaman ya? Lebih prefer kedinginan dibanding kepanasan. Aktivitinya apa kalau indoor? Kalau Iya, indoor contohnya seperti activity, contohnya nyanyi di dalam studio, Nice, ya. gitu. Tapi kalau misalnya nyanyi di outdoor, Rara juga suka. Kalau misalnya lagi olahraga di outdoor, misalnya main sepak bola, main basket, itu suka juga. Karena bareng teman-teman itu juga seru. Ternyata suka sepak bola loh. Terbaru ya selama karantina. Oh ini sama karantina idol kemarin nih ya, suka sepak bola ya? Iya. Menyenangkan ternyata. Baik selanjutnya Bunda. Berapa ya? Coba 1 deh. Nomor 1. Susah nih ibu rumah tangga atau working mom. Mungkin pilihnya working mom karena memang sekarang itu, dan ibu rumah tangga juga sesuatu yang luar biasa. Tapi karena memang sebagai wanita karir ya working mom juga itu challenging banget. Wih. Tinggal 1 lagi nih Rara. Oke, pilih nomor 4. 4. Oke. Quality time. Rara lebih suka quality time. Kenapa? Beda Kenapa nih, beda. Beda nih. Kenapa? Karena Rara orangnya ekstrovert. Jadi kalau me time tuh rasanya aduh kayak sepi gitu, sepi banget. Kayak suntuk gitu. Tapi kadang butuh waktu me time juga, tapi kayak lebih suka rame gitu. Sepi kayak kemarin tuh waktu apalagi kadang me time tuh cuman di waktu belajar doang. Rara kalau belajar nggak bisa rame-rame. Tapi kalau harus sendiri gitu kalau belajar tuh biar fokus gitu. Tapi kalau rame-rame tuh wah seru kali gitu. Iya. Seru. Waduh keluar. Betawinya mana nih? Seru banget gitu. Jadi Rara lebih suka quality time. Kalau saya me time nih. Me Me time time. saya nonton drakor. Wah. Drama Korea. Iya. Oke, gamesnya kita udah nih ya. Kayaknya sudah games, nggak terasa nih ya. Sobat SMP, waktunya sudah hampir 1 jam kita bincang-bincang seperti ini, luar biasa. Terima kasih banyak nih ya Bunda dan juga Rara karena juga sudah memberikan berbagi bersama kami dan memberikan inspirasi buat teman-teman yang ada, sobat-sobat SMP yang ada di rumah masing-masing. Nah, ngomong-ngomong ini juga sobat SMP, ternyata Bunda Popi tuh punya suara yang bagus loh. Punya suara emas. Nanti di akhir acara ini kita minta Bunda Popi bisa berduet spektakuler sama Wah. Dengan penyanyi asli. ya, dengan penyanyi aslinya. Bunda Popi dong. Nah, sebelum kita closing, tutup acara podcast ini, saya mengingatkan lagi, jangan lupa Sobat SMP untuk subscribe medsos kita. Dan ada closing statement nih dari Bunda dan Rara sebelum podcast ini ditutup.
Mungkin silakan Rara dulu atau Bunda? Rara dulu ya? Boleh. Nah, Rara dulu. Oke. Pesan dari Rara buat sobat SMP sekarang yang masih belajar, yang mau mengejar mimpi, yang mau berkarya, pesan dari Rara adalah terus berusaha, pantang menyerah, dan tetap berdoa. Karena semuanya, balik lagi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, hanya bisa pantang menyerah pokoknya, dan terus belajar, dan tentunya berdoa dan serahkan semuanya ke Tuhan. Amin. Bunda Popi closing statementnya? Oh ya, ini yang sangat penting ya dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu adalah tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Ya, ingat bangun pagi, tadi kan pesannya Rara bangun pagi dengan positive thinking. Betul. Nah, kalau sudah diawali dengan bangun pagi, kita segar. Jadi mau sekolah atau pada saat libur kita santai, tapi tetap bangun pagi itu adalah akan membawa dampak positif bagi kita. Kemudian yang kedua, jangan lupa sebagai anak Indonesia kita beribadah, ya. Tentu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ibadah itu tadi juga Rara jangan lupa berdoa. Nah, apapun yang kita kerjakan, kita beribadah, berdoa. Betul. Yang ketiga, harus sehat dong, berolahraga. Apalagi anak-anak ya, jangan terlalu asik dengan gadgetnya. Berolahraga, fisik kita harus sehat. Kalau fisik sehat, maka jiwa juga akan sehat. Kita belajar juga akan semangat, mengerjakan hobi akan semangat karena fisik kita sehat. Selanjutnya jangan lupa makan sehat dan bergizi. Jadi anak-anak makan sehat, bukan makan banyak tapi makan sehat dan bergizi. Itu harus betul-betul kita perhatikan agar badan kita selain tadi olahraga dengan makanan yang sehat dan bergizi kita juga akan tetap sehat. Kemudian sama seperti yang tadi disampaikan, gemar belajar. Jangan merasa sudah puas, segini saja sudah cukup. No, kita harus gemar belajar. Beruntung ya zaman sekarang ini sumber-sumber ilmu tidak hanya di sekolah, di berbagai informasi bisa kita dapatkan. Tinggal kita bagaimana memilah-milah mana yang bermanfaat untuk kita. Jadi gemar belajar, saya sampai seusia ini pun kadang masih baca ya. Iya, masih gemar membaca. Itu kan gemar belajar karena mungkin di tengah kemacetan atau apa. Kemudian bermasyarakat, kolaborasi, sinergi. Kita bukan makhluk yang sendiri, kita tidak bisa sukses sendiri. Tanpa penonton saat ini kita tidak akan sukses. Jadi kita harus berkolaborasi, bersinergi di sekolah, di pergaulan, di sosial dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting ini ya, tidur cepat. Jadi jangan sampai kita begadang. Begadang itu tidak sehat. Kita tidur cepat tentu sesuai kebutuhan, sesuai usia. Kalau usia Rara ini berapa jam, kalau usia kita mungkin berapa jam. Jadi jangan kita bersantai-santai, nantilah lewat sejam, lewat 2 jam, akhirnya sudah tengah malam sulit tidur. Jadi tidur cepat. Begadang nggak boleh ya, Bun? Kenapa? Begadang nggak boleh ya, Bun? Begadang, jangan begadang. Jadi itu ya, 7 kebiasaan ini kita tanamkan sejak dini dan sampai kapanpun kita harus menerapkan 7 kebiasaan ini. Itu mungkin ya. Iya, terima kasih Bunda Popi. Ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sebenarnya sudah banyak ya dikerjakan sama anak-anak ya. Tapi memang yang agak sulit adalah tidur cepat. Iya, tidur cepat ya Rara ya. Ini jadi PR nih buat sobat SMP dan juga buat kita semua. Aduh, kayaknya asik banget nih, sayang sekali ya kita menyelesaikan bincang-bincang ini. Tapi kayaknya Bunda dan juga Rara punya kesibukan lain. Mohon maaf ya Sobat SMP, jadi kita putus dulu dan kita selesaikan podcast kita sampai di sini. Saya ada satu pantun sebelum kita dengarkan nih Bunda dan Rara untuk bernyanyi. Belum cakep dong. Si Ani jalan-jalan ke gua. Pulangnya bawa es kelapa. Mau nggak? R.A. Kartini memang mulia.
berjuang demi emansipasi wanita. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi Sobat SMP di bincang-bincang selanjutnya. Dialog Sobat SMP, bincang edukasi, berbagi informasi. Yeay. Ayo kita dengarkan duet spektakuler. Silakan Bunda dan Rara. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia.